Anggota Komisi 2, DPR RI, Agung Widiantoro, mendorong pengkajian kejelasan status perangkat desa menjadi ASN ataupun P3K. Agung menyebut, sudah saatnya pemerintah mengapresiasi para perangkat desa dengan membuat desain besar penataan daerah tentang jabatan pemerintahan desa yang dinilainya punya peran besar dalam membangun negara. Pada bagian lain, teman-teman perangkat desa juga berharap agar perbaikan tentang tunjangan kesejahteraan serta tentang kejelasan status sebagai pegawai pemerintahan desa, ini apakah pemerintah akan diperkuat sebagai pegawai dengan status ASN atau P3K, nanti kita akan kaji, jelas Agung, usai RDPU, dengan Paguyuban Pamong Desa Indonesia PPDI, di Gedung Nusantara, Jakarta, akhir Januari tahun 2023 yang lalu. Agung juga menyatakan, dirinya mendukung perjuangan para perangkat desa tersebut, bukan hanya tentang masa jabatan dan perbaikan kesejahteraan, namun juga tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagai administratur pemerintahan desa. Menurutnya, harus ada regulasi yang jelas mengenai hal tersebut, mengingat jabatan perangkat desa bukan jabatan politis, seperti halnya kepala desa. Perangkat desa itu bukan jabatan politis. Proses rekrutmennya pun juga melalui seleksi, yang secara berjenjang, cukup kredibel, maka tidak bisa disamaratakan dengan jabatan politis kepala desa. Jadi, ini yang perlu kami tegaskan, sesegera mungkin, pemerintah membuat desain besar pemerintahan desa. Kemudian, meminta kepada pemerintah, agar membuat juklak-juknis, tentang besarnya tunjangan kesejahteraan, bagi perangkat desa, jelas politisi fraksi Partai Golkar ini. Terkhusus, mengenai tunjangan, ataupun honor perangkat desa, Agung menegaskan, agar hal ini tidak hanya berdasarkan penghasilan tetap siltap bagi perangkat desa, mengacu kepada Peraturan Pemerintah, Nomor 11, Tahun 2019, yang dinilainya besarannya sangat variatif, dan berbeda-beda di setiap daerah, karena penganggarannya berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes, yang bersumber dari alokasi dana desa ADD, dan apabila tidak mencukupi, maka dapat menggunakan sumber lainnya, dalam APBDes, selain dana desa. Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan, pemerintah agar melakukan langkah konkret, menghentikan tindakan-tindakan di tingkat desa, maupun pemerintah daerah, yang bertentangan dengan aturan, tidak sesuai Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014. Kalau terjadi penghentian masa jabatan perangkat desa, yang bertentangan dengan aturan undang-undang, ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang bisa dipidana. Ingat, bukan hanya persoalan perbuatan, yang melanggar aturan ketatanegaraan, bukan hanya sengketa, kewenangan tata usaha negara, tetapi sudah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat dipidana, sambungnya. Untuk itu, Agung menjelaskan, pihaknya sedang melakukan langkah-langkah koordinatif, dengan pemerintah, sehingga saat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014, semua aspirasi dari pemerintahan desa, bisa tercover. Tidak hanya, tuntutan mengenai masa perpanjangan kepala desa saja, yang sudah bekerja untuk Republik ini, adalah selain kepala desa, juga para perangkat desa, dan ada juga lembaga perwakilan yang ada di desa, Badan Permusyawaratan Desa. Mereka juga punya andil, mengawasi jalannya penggunaan dana desa, tutupnya. Tetap menjaga ketertiban. Yakinlah, kami DPR memperjuangkan hak-hak para perangkat desa. Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Hidup perangkat desa! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, para perangkat desa seluruh Indonesia yang
insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini di ruang Komisi 2. Dengarkan baik-baik. Nomor 1, masa kerja perangkat desa tetap sampai umur 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014. Tidak sama dengan masa jabatan kepala desa. Nomor 2, memasukkan poin-poin usulan aspirasi PPDI atau perangkat desa seluruh Indonesia ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang ketiga, perangkat desa dan aparatur desa yang terdiri atas Kades, Sekdes, KUR, Kasih, Kadus, bahkan RT, RW, BPD, PKK, staf desa, Karang Taruna, LKMD, LPM, pemangku adat harus ditingkatkan kesejahteraannya. Perangkat desa ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan undang-undang, mengelola keuangan, melaksanakan tata kelola dan pembangunan masyarakat desa. Maka harus diberi kesejahteraan dan diperjelas statusnya. Nomor 5, pemerintah wajib mendorong, mendukung dan membiayai peningkatan kapasitas perangkat desa. Yang terakhir, diupayakan agar diterbitkan undang-undang aparatur pemerintah desa atau UU APD untuk lebih memperjelas status dan kesejahteraan perangkat desa. Ada 6 poin menjadi catatan dan itu nanti akan kita perjuangkan bersama dengan fraksi-fraksi yang lain di pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di DPR RI. Mohon doa Bapak Ibu sekalian agar ini cepat dan segera terrealisasi dan